Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021, yang tentu saja seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Dan di hadapan teman-teman sudah ada dua deck kartu tarot yang tentunya sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cup. Nah, di sini kamu mungkin akan dihadapkan kepada dua situasi yang memang harus kamu perjuangkan saat ini. Yang pertama tentu saja dari segi keuangan, pekerjaan serta usaha memang menjadi tiga pilar penting yang harus kamu upayakan, tiga pilar penting yang harus kamu usahakan supaya di bulan April ini bisa tercukupi dan terpenuhi dengan cukup baik, terutama untuk kamu yang saat ini sudah berumah tangga. Tentu secara kebutuhan-kebutuhan finansial akan ada sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup terasa pada bulan April ini, sehingga kamu harus bisa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer maupun kebutuhan-kebutuhan sekunder yang ada di dalam rumah tangga kamu. Tetapi akan berbeda dengan teman-teman Capricorn yang memang belum berumah tangga, karena mungkin bisa dikatakan secara posisi finansial bisa lebih bebas dibandingkan dengan teman-teman yang sudah berumah tangga. Tetapi apapun alasannya, secara segi usaha maupun secara segi pekerjaan, pada hari Sabtu ini kamu harus berkewajiban untuk bisa menyelesaikan apapun yang menjadi kewajiban kamu pada hari Sabtu ini. Dan untuk masalah keuangan di hari Sabtu ini sebenarnya masih cukup aman dan masih cukup terkendali dengan sangat baik. Tetapi bukan lantas berarti kamu bisa bersantai pada akhir pekan ini, karena tentu saja kamu juga harus tetap mewaspadai terhadap potensi-potensi pengeluaran-pengeluaran yang bisa saja pada hari Senin nanti atau pada hari Minggu besok mungkin akan ada beberapa pengeluaran yang bisa dikatakan cukup menggoda di dalam segi finansial kamu. Dan kemudian untuk sisi hubungan asmara, di sini untuk kamu yang saat ini memiliki pasangan tetapi belum menikah, tentu saja di sini kamu harus berusaha untuk melengkapi satu sama lain, harus bisa terbuka, harus bisa saling jujur. Karena apa? Ketika sebuah hubungan asmara dilandasi ketidakterbukaan dan saling menutup-nutupi kesalahan yang ada, tentu ini akan sangat berbahaya sekali, terutama terhadap kemungkinan munculnya sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Dan tentu saja hal ini harus kamu hindari di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi untuk kamu yang saat ini sudah berumah tangga, mungkin kamu saat ini mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan erat dengan finansial atau kaitannya erat dengan ekonomi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, hal itu memang ada sedikit masalah, tetapi pada hari Sabtu ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cup. Oke, di sini usahakan kamu jangan bingung, jangan merasa bimbang terhadap keputusan-keputusan yang akan kamu ambil di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Di sini kalau kamu bingung, maka kamu akan berada dalam sebuah situasi yang crowded. Maka dari itu di sini kamu harus bisa tegas, terutama terhadap diri kamu sendiri. Tegas dalam hal apa? Yang pertama, tentu kamu juga harus bisa tegas terhadap posisi keuangan kamu. Karena di sini ketika kita berbicara soal posisi keuangan, pengeluaran kamu masih akan terus berjalan dengan besar, alias akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang bisa dikatakan secara
jumlah itu besar dibandingkan dengan pemasukan kamu, sehingga hal itu harus betul-betul kamu waspadai. Meskipun di akhir bulan Maret kemarin bisa dikatakan sedikit membaik dari posisi keuangan kamu, tetapi ini posisinya sudah beda. Sekarang sudah memasuki di bulan April, sehingga mau tidak mau di sini kamu harus bisa untuk menutupi celah-celah yang berada di dalam posisi keuangan kamu. Dan di sini untuk berbicara soal masalah pekerjaan, ke Knight of Cup, kamu harus tetap bersemangat terhadap apapun pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalani, karena dari sisi pekerjaan kamu masih bisa kamu harapkan untuk bisa membantu kamu dalam posisi perbaikan finansial kamu. Dan untuk kamu Aquarius yang saat ini memiliki usaha, tentu di sini kamu harus ekstra kerja keras. Karena apa? Di bulan April ini kamu akan dihadapkan dengan permasalahan yang dimana roda usaha kamu supaya tetap bisa bertahan walaupun di tengah gempuran permasalahan yang membuat kamu sedikit dalam situasi yang dilema. Dan kemudian untuk poin yang terakhir, secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya sejak hari Jumat kemarin ada sedikit permasalahan yang kaitannya dengan komunikasi. Nah, di sini komunikasi itu bukan berarti kamu tidak terbuka, kamu tidak jujur dengan pasangan, tetapi cara menyampaikannya yang salah. Nah, di sini pola penyampaian yang baik juga nantinya akan menghasilkan output yang baik di dalam hubungan asmara kamu, sehingga usahakan ketika dalam keadaan emosi kamu harus betul-betul menekan omongan-omongan yang cenderung melukai hati dari pasangan kamu. Dan tentunya pola komunikasi yang baik harus didasari atau harus selaras dengan cara penyampaian komunikasi yang baik juga. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Nah, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Pentacles. Oke, poin yang pertama, secara posisi keuangan di sini memang lingkaran atau circle keuangan kamu bisa dikatakan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius, yang bisa diartikan secara keseluruhan dari sisi keuangan memang tidak ada sebuah permasalahan. Bahkan sejak hari Jumat kemarin posisi keuangan kamu terus mengalami sebuah peningkatan yang bahkan bisa dikategorikan peningkatannya itu cukup signifikan, yang dimana peningkatan yang signifikan di dalam urusan keuangan kamu itu dilandasi dalam dua hal. Yang pertama, kemampuan kamu di dalam memanajemen keuangan dengan baik, dan yang kedua, kemampuan kamu yang luar biasa di dalam menyelesaikan tanggung jawab yang ada di dalam pekerjaan kamu. Dan untuk kamu yang berwirausaha, mungkin bisa dikatakan posisi usaha kamu saat ini sedang naik daun. Posisi usaha kamu saat ini sedang dalam posisi yang baik, sehingga memang di dalam segi usaha itu cukup mempengaruhi stabilitas di dalam posisi keuangan kamu. Dan tentunya hal ini harus kamu syukuri ketika perbaikan keuangan kamu semakin membaik. Tentu saja hal ini cukup menjadi hal yang cukup membantu dalam sisi meringankan beban dan tekanan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi ketika kita tarik garis ke belakang berkenaan dengan masalah-masalah yang kamu hadapi, seperti satu, masalah dengan keluarga yang dimana seakan-akan kamu itu seperti dimusuhi oleh keluarga kamu sendiri hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang kamu perbuat di dalam lingkup keluarga kamu. Ya memang ini enggak terlalu jadi soal, tetapi ketika intensitasnya itu terlalu sering, maka itu nanti akan menjadi beban pikiran kamu juga, dan ini sedang berupaya untuk segera kamu selesaikan. Dan untuk masalah-masalah yang lainnya sepertinya memang butuh intensitas di dalam menyelesaikan masalah yang cukup dalam, sehingga memang ketika kamu hari ini bisa dikatakan dalam keadaan yang tertekan oleh karena masalah, itu mungkin bisa dikatakan adalah sesuatu yang cukup wajar. Ditambah dari sisi hubungan asmara tidak bisa kamu harapkan untuk membantu kamu di dalam meringankan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan apapun itu jangan jadikan alasan
tetap semangat dan kamu harus yakin bahwa masalah yang kamu hadapi pasti bisa terselesaikan. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries. Di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Swords. Meskipun kamu di hari Sabtu ini berpotensi atau memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan kamu, terutama di bulan April ini, bulan kelahiran kamu, tetapi kamu juga harus meningkatkan titik kewaspadaan kamu. Dan kalau bisa kita uraikan, kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama, tentu kamu kadang berpikir kenapa kok orang lain suka banget mencampuri urusan kamu dalam segala hal. Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena bagi orang lain kehidupan kamu itu lebih menarik, sehingga mereka tertarik untuk mengurusi dan mencampuri segala macam urusan-urusan yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi itu semua juga tergantung kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu mengizinkan orang lain untuk ikut campur di dalam permasalahan kamu, atau kamu menutup rapat-rapat agar orang lain tidak mencampuri segala urusan kamu. Dan tentunya ketika kamu memiliki rencana, maka simpanlah rencana itu sendiri. Jangan kamu umbar-umbar dan jangan terlalu diceritakan ke banyak orang lain, dan fokus saja untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana kamu di bulan April tahun 2021 ini, termasuk rencana di dalam keuangan kamu, yang dimana kamu sedang berusaha untuk mengumpulkan uang dan mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Termasuk juga untuk sisi pekerjaan, di sini lebih baik kamu lebih banyak bekerja dibandingkan lebih banyak bicara. Dan tentu saja kamu harus bisa berhati-hati di dalam sisi pekerjaan kamu dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban kamu di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan untuk sisi usaha, di sini kamu juga harus fokus untuk mencapai pencapaian yang akan kamu capai di bulan April 2021 ini dari segi usaha kamu. Dan untuk masalah keuangan, pada hari Sabtu ini memang ada beberapa pengeluaran yang cukup intens, walaupun secara jumlah tidak terlalu besar, tetapi pengeluarannya itu cukup sering. Nah, sehingga ini kamu juga harus memperhatikan dari segi keuangan kamu. Dan poin yang terakhir, secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di hari Sabtu ini mungkin tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius, tetapi memang ada beberapa permasalahan yang sedikit mengganggu di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi di sini mengganggu atau tidak semua tergantung dari bagaimana cara kamu menyikapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Tetapi secara keseluruhan memang masalah ini tidak terlalu menimbulkan sebuah masalah yang cukup berarti. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles. Nah, oke. Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, mungkin di pertengahan April nanti kamu akan lancar secara rezeki. Tetapi ketika di awal April, terutama di tanggal 3 ini, kamu juga harus lebih berhati-hati, terutama dalam sisi keuangan kamu. Meskipun bisa dikatakan saat ini keuangan kamu cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, tetapi kamu juga harus memperhitungkan, harus mawas diri terhadap pengeluaran yang ada di dalam posisi keuangan kamu. Karena walaupun saat ini roda ataupun aliran keuangan kamu cukup lancar, tetapi kamu juga harus bisa untuk mengimbangi lancarnya pemasukan kamu dengan bagaimana cara untuk mengelola keuangan kamu supaya bisa mendatangkan berkah dan manfaat yang ada di dalam kehidupan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sebagai tulang punggung keluarga atau ketika kamu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu, di sini kamu harus mandiri.
Tidak usah bergantung kepada orang lain. Ketika ada orang lain merendahkan pekerjaan kamu, merendahkan usaha kamu, cuekin aja. Kamu nggak minta makan sama mereka, sehingga kamu harus terkonsentrasi untuk kehidupan kamu dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam keluarga kamu. Dan tentu saja secara pekerjaan di hari Sabtu ini mungkin bisa dikatakan santai, tetapi ketika memasuki hari Minggu, oke, lebih santai lagi, dan besok tanggal 5 April tahun 2021 baru kamu segera tancap gas sebelum memasuki bulan Ramadan di tahun 2021 ini. Dan tentu saja hal ini harus kamu prioritaskan atau kamu rencanakan sejak sekarang sebelum memasuki fase-fase bulan puasa di tahun 2021 ini. Dan kemudian untuk catatan teman-teman Taurus yang memiliki usaha, di sini saya sampaikan kamu harus berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang berpotensi untuk mengganggu jalannya usaha kamu. Dan tentu saja di sini dengan kedewasaan dan dengan matangnya pola pikir kamu, saya yakin kamu bisa untuk menghindari dan mengatasi permasalahan-permasalahan kecil yang muncul di dalam posisi usaha kamu. Dan untuk poin yang terakhir, secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, mungkin hari Sabtu ini cenderung anyep ya, karena memang antara kamu dengan pasangan sedang berkonsentrasi atau sedang fokus dengan permasalahan masing-masing, sehingga untuk quality time sepertinya di hari Sabtu ini hubungan kamu dengan pasangan sedikit hambar atau anyep karena sedang berkonsentrasi dengan penyelesaian masalah yang kamu hadapi dan masalah yang dihadapi oleh pasangan kamu. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Cup. Oke, kamu sangat luar biasa pada hari Sabtu ini. Walaupun ada banyak sekali orang yang berusaha dalam tanda kutip ingin menjatuhkan kamu, ingin menjegal kamu, tetapi kamu masih bisa berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat, mempertahankan apa yang memang sepatutnya kamu pertahankan. Dan tentu saja poin yang pertama, secara segi pekerjaan, banyak sekali orang-orang yang ingin berbuat zolim kepada kamu, termasuk ingin menjatuhkan reputasi kamu, menjatuhkan nama baik kamu di dalam tempat kamu bekerja. Tetapi usaha-usaha mereka sepertinya terhalang tembok kokoh ataupun bangunan kuat yang bernama Twin Flame zodiak Gemini, karena kamu betul-betul memiliki defense atau pertahanan yang sangat kuat terhadap serangan-serangan yang berbuat zolim seperti itu. Dan tentu saja ini juga harus kamu jadikan catatan untuk suatu kelebihan kamu. Semakin kekuatan kamu itu, karena semakin banyak orang yang zolim sama kamu, kamu akan semakin semangat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Dan kemudian dari sisi usaha kamu juga harus berhati-hati terhadap kompetitor-kompetitor kamu, karena di sini kompetitor kamu juga bisa jadi menjadi salah satu alasan atau menjadi salah satu pihak yang bisa berbuat zolim kepada diri kamu. Dan di sini kamu harus berhati-hati terhadap kompetitor-kompetitor kamu yang bisa saja menjadi pengganggu di dalam usaha kamu. Dan untuk masalah keuangan, sebenarnya secara keseluruhan pada hari Sabtu ini tidak terlalu ada permasalahan yang berarti, walaupun secara pengeluaran bisa dikatakan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup wajar pada hari Sabtu ini, sehingga untuk sisi keuangan sih saya rasa pada hari Sabtu ini tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Dan untuk poin yang terakhir, secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, untuk kamu yang sudah berumah tangga tentu akan ada kebahagiaan karena ada 4 pilar yang tercukupi di dalam rumah tangga kamu. Yang pertama, kesetiaan, komitmen, kepercayaan, dan kemudian yang terakhir adalah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam hubungan asmara kamu, sehingga 4 pilar penting ini masih menjadi salah satu alasan yang kuat hubungan rumah tangga kamu berada dalam situasi yang cukup kondusif. Tetapi berbeda dengan teman-teman Gemini
yang belum berumah tangga. Untuk teman-teman Gemini yang belum berumah tangga, mungkin di sini kamu harus bersabar untuk menata ulang di dalam hubungan asmara kamu, karena tentunya memang ketika kamu belum berumah tangga, justru di sini pondasi awal itu menjadi sebuah kekuatan utama yang nantinya ketika kamu sudah cukup panjang menjalani hubungan asmara, bisa menempatkan visi misi yang cukup jelas di dalam kejelasan hubungan asmara kamu. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer. Di sini ada kartu Eight of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Swords. Oke, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021 ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terkadang memang kamu sedikit berpura-pura itu boleh-boleh saja, berpura-pura baik-baik saja, walaupun pada kenyataan kamu sedang ancur-ancuran atau sedang berantakan, itu boleh-boleh saja. Tetapi pastikan kamu itu berpura-pura kepada saat yang tepat, karena di sini ketika kamu terlalu berpura-pura seperti itu, nanti justru malah menjadi sebuah permasalahan, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Kalau kamu merasa hubungan asmara kamu bermasalah, ya kamu harus berani mengungkapkan, berani mengatakan kepada pasangan kamu bahwa ini adalah masalah, ini harus diselesaikan supaya tidak terjadi pengulangan atau repetition terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Unek-unek yang ada di dalam diri kamu itu bisa terkeluarkan, bisa tersalurkan dengan baik, sehingga hal ini harus betul-betul kamu lakukan. Jangan berpura-pura bahagia, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Lebih khusus lagi untuk kamu yang memiliki pasangan tetapi belum berumah tangga, itu poin penting hari ini. Dan kemudian yang kedua, kamu sebagai tulang punggung keluarga, sebagai anak pertama terutama, di sini kamu memang bertanggung jawab untuk menghidupi dua hal. Pertama, kamu menghidupi diri kamu sendiri, dan yang kedua, kamu menghidupi keluarga kamu. Tetapi di hari Sabtu ini, usahakan kamu build up dulu masalah keuangan kamu. Kumpulkan dulu uang kamu nanti dapatnya berapa. Ketika kamu sudah yakin pada jumlah atau value yang sudah kamu yakini ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu ataupun keluarga kamu, maka kamu juga harus bijaksana di dalam membagi posisi keuangan kamu. Untuk kebutuhan kamu sekian, untuk kebutuhan keluarga kamu sekian. Sehingga apa? Prioritas-prioritas utama di dalam masalah keuangan kamu itu bisa terstruktur dengan cukup jelas. Dan kemudian untuk selanjutnya, masalah pekerjaan so far di sini memang tidak terlalu ada sebuah masalah yang serius ya, karena memang pekerjaan kamu ini kan sifatnya rutinitas, sehingga di sini memang kamu bisa bertahan, bisa menyelesaikan rutinitas yang ada di dalam pekerjaan kamu. Tetapi seandainya kamu hari ini memiliki usaha, ya memang secara tanggung jawab, secara stres, depresi dan sebagainya itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan teman-teman Cancer yang bekerja. Sehingga untuk kamu yang saat ini memiliki usaha, kamu juga harus bisa untuk membangun pondasi yang kuat, terutama untuk mempertahankan usaha kamu di tengah posisi yang seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Di sini ada kartu Four of Swords, dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World, yang artinya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan pada hari Sabtu ini. Yang pertama, di sini terkadang jalan kehidupan kamu itu yang merusak adalah diri kamu sendiri. Loh, kok bisa seperti itu? Yang pertama, secara posisi keuangan, kamu saat ini posisi keuangan kamu itu sedang berada dalam posisi yang baik. Tetapi terkadang yang merusak jalannya keuangan kamu yaitu adalah diri kamu sendiri.
kamu terlalu tidak bisa mengkontrol posisi keuangan kamu, sehingga terkadang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cenderung tidak terkendali. Nah, di sini jangan mentang-mentang posisi keuangan kamu sedang lancar, lantas kamu bisa seenaknya saja di dalam mengeluarkan uang. Ya memang itu adalah uang kamu, tetapi di sini kamu juga harus bisa memperhatikan skala prioritas yang ada di dalam posisi keuangan kamu. Karena kalau kamu tidak bisa memperhatikan skala prioritas di dalam posisi keuangan kamu, ya nanti kamu jangan kaget ketika ada permasalahan keuangan yang perlahan-lahan menghampiri diri kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara masalah pekerjaan, memang di sini memang tidak ada permasalahan yang cukup serius, tetapi terkadang memang ada beberapa prasangka-prasangka negatif yang muncul di dalam diri kamu karena memang tidak ada supporting dari rekan-rekan kerja kamu, sehingga seakan-akan terkesan kamu itu bekerja terhadap diri kamu sendiri. Ada masalah ya kamu menyelesaikan sendiri, sekalipun kamu memiliki rekan kerja tetapi tidak bisa kamu harapkan secara berlebihan untuk membantu kamu menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kalau kamu saat ini posisinya sedang berwirausaha. Nah, ini mungkin bisa dikatakan terlalu sensitif pada hari ini ketika ada masalah dalam usaha kamu, karena kamu sangat betul-betul berusaha untuk menciptakan dunia usaha kamu bisa berkembang. Tetapi ketika kamu abai atau kamu tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan kecil yang ada di dalam usaha kamu, ya maka kamu jangan kaget ketika di dalam usaha kamu ada beberapa masalah yang kemungkinan besar akan timbul pada hari ini. Dan di sini kamu harus segera untuk berpikir dewasa, berpikir bijaksana untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan muncul di dalam urusan usaha kamu. Dan kemudian untuk poin yang terakhir, secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan pada hari Sabtu ini, mungkin masalah itu sedikit tidak terlalu jadi persoalan, tetapi di sini ada sebuah ketertutupan atau ketidakjujuran dari pasangan kamu. Nah, ketika pasangan kamu berbohong, kamu itu memiliki firasat yang kuat, kamu memiliki intuisi yang kuat, sehingga ketika pasangan kamu berbohong, kamu selalu tahu bahwa pasangan kamu sedang berbohong. Nah, di sini ketika kamu tahu pasangan kamu ini sedang berbohong, jangan langsung menghakimi, tetapi cari dulu hal-hal apa sih yang disembunyikan dari kamu oleh pasangan kamu, sehingga kamu jangan langsung menjustifikasi bahwa kamu bohong. Jangan seperti itu, tetapi selidiki dulu, cari tahu dulu hal-hal apa yang mendasari pasangan kamu melakukan sebuah kebohongan. Dan hal ini yang akan terjadi pada hari Sabtu ini, tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Di sini ada kartu Queen of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Cup. Pusing, stres, mumet, bingung, dilema. Ya memang ini adalah situasi yang saat ini sebagian Virgo sedang rasakan, dan memang ada beberapa hal yang membuat kamu terluka baik secara fisik maupun secara psikis. Dan tentu saja luka fisik itu bisa dilihat dan bisa dirasakan seberapa parahnya sih luka yang saat ini sedang kamu rasakan. Tetapi di sini luka yang ada di dalam perasaan kamu ini tidak bisa dilihat, sehingga kamu tidak tahu seberapa parah sih luka yang ada di dalam perasaan kamu. Dan hal ini yang sepertinya sedang kamu rasakan. Kamu nggak tahu seberapa dalamnya luka yang saat ini sedang berada di dalam perasaan kamu, karena secara segi hubungan asmara, pasangan kamu ini seakan-akan memang selalu membuat kamu dalam keadaan yang terluka secara psikis, tertekan secara batin, terkesan dimanfaatkan, terkesan dijadikan pelampiasan. Dan di sini mungkin kamu bisa memaksakan diri hari ini untuk bertahan, tetapi untuk masa depan kamu itu harus kamu pikirkan ulang. Jadi jangan sampai kamu melakukan kesalahan di dalam memilih seseorang yang akan mendampingi kehidupan kamu, terutama untuk Virgo yang belum menikah. Kemudian poin yang kedua, secara segi keuangan, di sini kamu tidak tahu seberapa banyak sih pemasukan yang akan kamu dapatkan di bulan April ini, tetapi seenggaknya di awal-awal bulan April ini usahakan kamu jangan terlalu boros.
hati-hati terhadap pengeluaran, fokus dulu untuk bisa memperbaiki dan menambah dari segi pemasukan. Karena kalau kamu tidak bisa memikirkan keuangan kamu dari segi pemasukan, maka nantinya pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang akan kamu hadapi dari sisi keuangan kamu. Dan kamu juga harus memahami, jika di bulan April ini kamu bisa menjaga stabilitas keuangan kamu dengan baik, maka sampai dengan akhir tahun nanti keuangan kamu juga akan baik. Tetapi sebaliknya, seandainya kamu tidak bisa menjaga stabilitas keuangan kamu, maka jangan kaget ketika sampai dengan akhir tahun nanti kamu akan menemui beberapa hambatan-hambatan di dalam urusan keuangan kamu. Dan selanjutnya, poin yang terakhir, secara pekerjaan memang di sini tidak nyaman. Yang namanya bekerja selalu saja ada banyak hambatan, ada beberapa hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak enjoy di dalam pekerjaan kamu, yaitu adalah sebuah situasi yang cukup wajar, karena yang namanya bekerja pasti ada tekanan, pasti ada hal-hal yang sepertinya tidak sejalan dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga dari sisi pekerjaan, usahakan ikhlas dan menerima apapun yang ada dalam pekerjaan kamu. Begitu juga dengan sisi usaha kamu, ketika ada permasalahan ya terima dengan baik, dan kemudian harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sangat baik juga. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Di sini ada kartu The Empress, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Nah, ini artinya apa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra? Yang pertama, di sini kamu sudah berkali-kali menyadari bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan yang memang sudah kamu sadari. Tetapi di sini ketika kamu menyadari, nggak tahu kenapa kok selalu saja dilakukan berkali-kali kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini sebenarnya yang salah siapa? Diri kamu ataukah keadaan yang salah? Nah, hal ini harus bisa segera kamu cari tahu apa sih yang mendasari adanya kesalahan di dalam usaha kamu. Sehingga kok selalu saja ada kesalahan-kesalahan yang sama yang muncul di dalam sisi usaha kamu. Padahal kamu sudah berupaya dengan baik untuk bisa memperbaiki dan mengubah kesalahan-kesalahan kamu supaya bisa mendatangkan perbaikan-perbaikan yang nantinya akan mendatangkan keuntungan-keuntungan dari sisi usaha kamu. Tetapi kok sepertinya apa yang kamu lakukan saat ini masih jauh api dari panggang, sehingga memang agak capek juga untuk berpikir soal usaha. Tetapi sebagai seorang pengusaha berjiwa entrepreneur, di sini kamu juga harus bisa berpikir bagaimana caranya untuk mencari celah-celah solusi di dalam permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, karena memang ini adalah kewajiban kamu. Ini adalah tanggung jawab kamu terhadap usaha yang saat ini sedang kamu upayakan, yang sudah kamu rintis sejak lama. Ini harus betul-betul bisa dipertahankan. Dan kemudian poin yang kedua, untuk kamu yang saat ini bekerja, usahakan kamu harus menutup telinga dalam-dalam. Jangan terlalu mempedulikan hal-hal yang berusaha untuk melemahkan kamu, baik sisi usaha ataupun sisi pekerjaan. Selalu saja ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kamu kerjakan. Apalagi tentu saja di dalam lingkungan sosial kamu banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjadi juri terhadap kehidupan kamu. Tetapi di sini kamu juga jangan terlalu terpengaruh. Fokus saja terhadap apa yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian poin selanjutnya, secara posisi keuangan pada hari Sabtu ini kamu akan mendapatkan beberapa sedikit keajaiban. Yang pertama, secara keuangan mungkin pengeluaran hari ini sedikit bisa ditekan, dipres untuk bisa berhemat. Tetapi secara segi pemasukan, walaupun ada sedikit hambatan, tetapi kamu harus bersyukur keuangan kamu saat ini masih bisa cukup untuk mencukupi kebutuhan kamu. Dan tentu saja di sini kamu memikirkan keuangan kamu itu hari per hari, sehingga hari ini untuk besok, besok untuk lusa, dan seterusnya. Dan tentu saja hal ini cukup menyita pikiran kamu, tetapi fase inilah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan poin yang terakhir,
Secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, usahakan dan upayakan jangan sama-sama mencari kesalahan masing-masing. Karena apa? Ketika kamu terlalu sibuk untuk mencari kesalahan pasangan kamu dan pasangan kamu terlalu sibuk mencari kesalahan kamu, maka yang ada nanti akan jadi salah-salahan. Sehingga di sini mensyukuri apa yang saat ini kelebihan masing-masing dan jangan terlalu mencari kesalahan antara kamu maupun pasangan kamu. Dan kurang lebih seperti inilah poin-poin penting untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Cup. Nah, artinya apa? Sebagai manusia, kamu mungkin tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi ke depannya secara takdir kehidupan kamu. Tetapi di sini takdir itu kan ada takdir yang bisa diubah. Maka dari itu kamu di sini harus lebih terfokus kepada sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Fokus kepada sesuatu atau takdir yang bisa kamu ubah. Contohnya, nasib kamu itu akan berubah kalau kamu memiliki niat untuk mengubah nasib kamu. Dan sekarang ini, kendali besar itu berada di dalam diri kamu sendiri. Sehingga kamu harus menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Semoga kehidupan kamu di bulan April ini jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Maret kemarin. Dan tentunya ketika saya masukkan kepada zodiak yang harus waspada di bulan April ini, kenapa? Yang pertama, tekanan kehidupan kamu itu semakin hari semakin banyak. Baik tekanan dari keluarga, tekanan dari pasangan, tekanan dari tempat kerja kamu, tekanan dari diri kamu sendiri. Itu semakin hari semakin banyak. Bahkan kamu akan semakin terus terpressure, semakin tertekan oleh hal-hal tadi. Dan di sini kamu harus bisa fokus untuk apa? Untuk bisa meringankan terlebih dahulu. Tekanan-tekanan tersebut. Terutama yang pertama adalah soal keuangan. Kamu mungkin tidak bisa untuk menyetop pengeluaran kamu. Yang namanya kehidupan setiap hari pasti ada yang namanya pengeluaran dan itu tidak bisa dihentikan. Maka dari itu kamu harus fokus untuk betul-betul memperhatikan dari posisi pemasukan kamu. Usahakan tambah lagi relasi kamu untuk bisa menambah pemasukan dari sisi keuangan kamu. Karena masalah keuangan adalah hal yang utama yang betul-betul harus kamu utamakan. Dan kemudian yang kedua, tekanan di dalam hubungan asmara. Ketika ada sebuah tekanan di dalam hubungan asmara, maka apa yang harus kamu lakukan? Hindari pertengkaran-pertengkaran kecil. Kemudian yang kedua, adanya orang ketiga. Ini juga harus kamu sadari. Jangan sampai kamu terlalu membiarkan orang ketiga masuk ke dalam hubungan asmara kamu. Dan orang ketiga ini bukan hanya dari pihak kamu, tetapi juga dari pihak pasangan kamu. Karena apa? Orang ketiga berada di sekeliling hubungan asmara kamu, baik kamu yang sudah menikah ataupun kamu yang belum menikah. Dan tentunya hal ini harus betul-betul bisa kamu hindari. Dan kemudian poin yang terakhir, secara pekerjaan ataupun secara usaha pada hari Sabtu ini cukup stagnan di dalam pekerjaan. Ya, kamu masalahnya masih itu-itu aja, belum terlalu terselesaikan, tetapi sedang kamu upayakan untuk bisa kamu selesaikan. Dan untuk masalah usaha, di sini kamu tenang dulu, jangan terlalu panik ketika ada masalah. Resapi terlebih dahulu hal-hal yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam segi usaha kamu. Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles. Oke, ini Sagittarius agak sedikit sombong dikit ya, tapi nggak apa-apa lah, sombong untuk hal yang baik itu nggak masalah. Yang pertama, secara segi keuangan pada hari Sabtu ini keuangan kamu sangat lancar sekali sehingga kamu bingung ingin menggunakan uang ini untuk apa. Nah, tentu saja di sini kamu jangan terlalu sombong juga. Sombonglah pada sesuatu yang tepat. Nah, di sini yang pertama saya sarankan
gunakan keuangan kamu untuk kamu simpan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini secara segi pengeluaran belum terlalu besar. Di awal-awal April ini secara segi pengeluaran belum terlalu besar, sehingga di sini ketika keuangan kamu hari Sabtu ini cukup lancar, satu, simpan dulu untuk dana cadangan. Karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dari itu kamu harus bisa menyimpan dana cadangan dari kelancaran keuangan kamu. Kemudian yang kedua, prioritaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam kehidupan kamu, sehingga hal-hal yang penting ini harus tercukupi terlebih dahulu, baru kemudian ketika ada sisa bolehlah kamu untuk menuruti keinginan kamu, jajan ini, beli itu, ya itu terserah kamu, uang itu uang kamu sendiri. Sehingga kelancaran dari segi keuangan kamu pada hari ini harus kamu pergunakan dengan sangat tepat. Dan kemudian poin selanjutnya, secara segi pekerjaan mungkin ada beberapa hambatan di dalam pekerjaan kamu pada hari Sabtu ini, tetapi walaupun ada hambatan masih bisa dalam batas toleransi yang wajar. Artinya seandainya pada hari Sabtu ini belum selesai dan besok hari Minggu libur, diselesaikan tanggal 5 April pun juga tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan, terutama di dalam urusan pekerjaan kamu. Tetapi di dalam urusan usaha, usahakan kamu harus bisa untuk memperhatikan hal-hal yang penting. Mungkin orang mengira kamu tidak selalu kuat ketika ada masalah, tetapi sebagai manusia yang normal, tentu saja terkadang kamu bisa kuat, terkadang juga kamu bisa terlihat lemah. Dan oleh karena itu, dari segi usaha, pastikan kamu tidak boleh berputus asa terhadap masalah-masalah yang ada di dalam usaha kamu. Karena yang namanya masalah, setiap kesulitan di dalam usaha kamu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahan di dalam setiap kesulitan, terutama untuk teman-teman Sagitarius yang saat ini sedang memiliki usaha. Karena tentunya setiap usaha pasti ada konsekuensinya, pasti ada resikonya, sama halnya dengan usaha yang saat ini sedang kamu jalankan. Dan tentunya kamu harus memiliki jiwa entrepreneurship yang cukup tinggi. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan besar pada hari Sabtu ini akan muncul beberapa masalah di dalam usaha kamu. Dan kemudian poin yang terakhir, secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan pada hari Sabtu ini tidak terlalu ada permasalahan. Bahkan bisa dikatakan posisi kamu pada hari ini sangat baik secara segi pengertian. Kamu bisa mengerti pasangan kamu dan pasangan kamu juga bisa mengerti apa yang ada di dalam diri kamu. Sehingga poin pertama, kamu dengan pasangan bisa sama-sama mengerti, sama-sama memahami kondisi satu sama lain. Dan ini merupakan hal yang cukup menggembirakan di tengah badai permasalahan yang mungkin ada di dalam beberapa jiwa zodiak Sagitarius. Tetapi di sini secara hubungan asmara kamu bisa menetralkan, bisa menentramkan hati satu sama lain, sehingga ini menjadi hal yang cukup membahagiakan juga bagi teman-teman Sagitarius secara hubungan asmara pada hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021 ini. Dan kurang lebih seperti inilah gambaran untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagitarius. Dan selesai sudah ramalan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising teman-teman semua. Dan apabila teman-teman mau bertanya, silahkan tulis di komentar, nanti pasti secara real time saya akan menjawab komentar dari teman-teman semua. Dan yang sudah kirim pesan di WhatsApp, di Facebook fanspage zodiak harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu, mohon bersabar, satu persatu nanti saya akan jawab dengan admin-admin dan tim dari zodiak harian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di dalam pengucapan kata-kata. Apabila ada yang tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sukses untuk kita semua, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.